Halo warga intelektual sekalian. Wah, menurut saya ini keterlaluan ya. Ini sungguh nekat yang nyata. Bayangkan, ada seorang perdana menteri atau seorang calon raja di Kuwait ya, calon pemimpin besar di Kuwait, tapi dia dikabarkan diisukan murtad atau mengikut Yesus. Wow, luar biasa. Dan ada videonya guys, ya, kembali viral baru-baru ini ya. Sebenarnya ini kan berita lama ya, tapi baru-baru ini lagi viral gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar ya Perdana Menteri daripada Kuwait ini murtad gitu? Apakah di Kuwait itu kalau ada orang murtad dihukum mati, dihukum rajam gitu, disiksa gitu, atau dipersekusi gitu? Bagaimana hukum di Kuwait? Apakah Kuwait itu murni menggunakan yang namanya syariat Islam? Benarkah dalam agama Islam itu ada hukum mati untuk orang yang murtad gitu? Apakah ada dalilnya? Apakah ada ayatnya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya mau nanya sama yang nonton video ini, dan ini juga saya sering tanyakan dari dulu, dari saya waktu kecil gitu ya. Jadi waktu saya kecil itu, waktu saya SMP, saya punya teman satu kelas yang beragama Muslim ya. Lalu dia eee, bertanya gitu ya, "Apakah dalam agama kamu itu ada hukuman mati ketika murtad?" Terus saya bilang, "Nggak ada." Ya. Nah, lalu saya bertanya balik sama teman saya ini, "Apakah ada hukuman mati di agama lu itu kalau misalnya murtad?" Lalu dia mengatakan, "Iya, ada," katanya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak warga Konoha, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, saya tidak mengatakan Indonesia karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah, dikit-dikit persekusi, dikit-dikit bubarkan ya. Jadi yang saya maksud itu di Konoha ya. Kenapa banyak warga Konoha berpikir bahwa orang yang murtad itu harus dihukum mati gitu? Apa sih dalilnya? Apa sih alasannya? Jadi saya akan memberikan dalilnya di sini ya. Biasanya rujukan mereka itu ada ayatnya di sini ya. Ya, saya tampilkan ayat-ayatnya di sini. Jadi di sini saya tidak ngarang ya. Di situ dikatakan bahwa kalau misalnya ada orang yang murtad itu ya secara tidak langsung dibunuh, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ayat ini kan sebenarnya diturunkan pada saat kondisi genting kan, kondisi perang ya kan, ya nggak sih? Walaupun saya bukan agama mayoritas di Konoha, tapi saya mengerti. Dari mana saya mengerti? Dari membaca gitu. Makanya saya sering mengulang-ulang, saya tuh udah baca puluhan kali ya kitab suci agama yang ada di Konoha itu. Mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, ya mau Konghucu, mau kitab suci agama Muslim, berkali-kali saya baca ya. Dan kalau saya mau nganalisis gitu ya, ini kan kondisinya kondisi perang ya ketika ayat ini diturunkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di zaman sekarang digunakan gitu? Ini yang jadi pertanyaan saya bagi teman-teman muslim yang nonton video ini. Kenapa ayat ini dirujuk sampai sekarang ini gitu? Padahal kan kondisi perang gitu, ya kan? Itu kan kondisi kan zaman dulu ya, zaman waktu perang gitu ya, perang di Madinah, perang di Arab Saudi gitu. Sementara kan di Konoha kan nggak ada lagi yang namanya perang. Lagian kan Konoha kan bukan negara agama gitu. Lalu kenapa banyak warga Konoha percaya bahwa, oh kalau murtad itu dibunuh gitu. Coba mari kita berpikir secara rasional gitu. Dan banyak banget ya warga Konoha yang memahami ini gitu ya, memahami bahwa dibunuh itu dalam kondisi damai gitu, bukan kondisi perang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau saya perhatikan ya, mohon maaf ya bagi teman-teman muslim, pemuka-pemuka agama di Konoha itu sebenarnya banyak yang tahu kondisi ini adalah kondisi perang. Tapi dugaan saya banyak pemuka-pemuka agama di Konoha itu yang sengaja mempelintir ini, dalam kurung ya, sengaja mempelintir. Untuk apa sih sebenarnya tujuannya? Apa sih tujuannya? Saya mau nanya sama yang nonton video ini. Mari kita berpikir secara rasional gitu. Apa sih sebenarnya tujuannya? Apakah tujuannya untuk supaya umatnya tidak semakin hari semakin sedikit gitu? Apakah tujuannya supaya umatnya takut untuk meninggalkan agama gitu? Ya, untuk berpindah ke agama yang lain gitu? Kalau misalnya mengatakan, "Oh ini kan kejam sekali, oh ini kan
tidak berperi kemanusiaan. Oh, ini kan nggak boleh bla 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 misalnya ya, karena warga Konoha protes seperti itu. Tapi kan pada faktanya, kalau kita perhatikan di Konoha itu agama muslim itu kan 80 sekian persen ya. Ya, walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa ya ini aturan tidak manusiawi. Tapi pada faktanya ada sekitar 80% gitu. Apakah banyak yang berpura-pura gitu ya, pura-pura beragama atau tidak ya? Apakah dalam, eee, dirinya itu ada 2 personality gitu ya, satu beragama, satu enggak gitu? Apakah cuma di KTP doang? Tapi kan pada faktanya kan it's work guys, it's work. Itu berhasil. Nah, kalau kita bandingkan dengan agama leluhur kita misalnya, agama lokal ya, agama lokal itu kan nggak ada tuh misalnya agama Sunda Wiwitan, agama Kaharingan, agama Parmalim misalnya, nggak ada tuh ya, nggak ada yang mengharuskan untuk membunuh ya kalau murtad gitu ya, kalau keluar dari agama nggak ada. Nah yang jadi pertanyaan, apakah karena ini sehingga agama lokal itu makin hari makin dikit pengikutnya? Coba mari kita bertanya, ya secara jujur gitu. Mari kita jawab pertanyaan ini. Jangan ada tendensius gitu ya, jangan ada embel-embel agama dulu gitu, ya. Dari sudut pandang dakwah gitu, dari sudut pandang ekspansi agama, dari sudut pandang survive daripada agama itu sendiri. Apakah ini karena, pengaruh daripada ancaman pembunuhan itu sehingga agama mayoritas di Konoha itu tetap mayoritas dari dulu sampai sekarang? Apakah ini berpengaruh atau tidak? Silakan disimpulkan sendiri ya, saya tidak akan menyimpulkan. Lalu bagaimana dengan agama lokal? Agama lokal itu kan nggak ada aturan seperti ini ya, Sunda Wiwitan makin hari, ya pengaruhnya makin sedikit gitu ya. Parmalim makin punah tuh ya, di Tanah Batak, Kaharingan juga seperti itu, Kejawen juga seperti itu. Apakah karena nggak ada aturan seperti ini? Ya, bagaimana kalau misalnya ada aturan seperti ini ya, misalnya nih, contoh misalnya nih Kejawen atau, Kaharingan atau Sunda Wiwitan misalnya bikin aturan, kalau keluar dari agama Sunda Wiwitan maka akan dibunuh misalnya, kalau murtad misalnya akan dibunuh. Apakah ini akan menjadikan semacam autoimun gitu? Atau imun supaya agama itu tetap eksis gitu, agama itu tetap ada gitu dari dulu sampai sekarang gitu? Apakah manusia harus ditakut-takuti gitu? Kalau misalnya mengatakan, "Oh ini kan nggak manusiawi." Tapi kan pada faktanya ya, realitasnya ya, mohon maaf ya bagi teman-teman penganut agama lokal, realitasnya, faktanya agama mayoritas di Konoha itu ya sampai sekarang kan jumlahnya banyak tuh, iya kan? Jadi kita tidak boleh mengesampingkan yang namanya ayat ini. Ya jangan-jangan dugaan saya karena ayat ini maka agama mayoritas di Konoha itu tetap mayoritas. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba kita berpikir jujur dulu gitu ya, berpikir rasional dulu. Menurut kalian gimana? Apakah ini berpengaruh atau tidak? Ya, apakah harus ada ayat seperti ini di agama Buddha misalnya, atau di agama Kristen misalnya? Ya biar apa? Biar agama ini survive gitu dari dulu sampai sekarang gitu. Apakah harus ada seperti itu? Ya, saya mau nanya sama yang nonton video ini ya, dengan kerendahan hati ya, dengan lembut saya bertanya. Apakah karena ayat ini yang mempengaruhi kenapa agama itu survive? Berarti kalau ada yang mengatakan, "Oh karena agama ini, karena ayat ini misalnya ya, agama itu survive dari dulu sampai sekarang." Berarti enggak salah dong ya, ya kan? Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, maksudnya dari sudut pandang yang lebih, abu-abu gitu. Berarti ayat ini justru dibutuhkan ya kan, semacam autoimun daripada agama itu sendiri, ya kan? Berarti Anda sudah bisa melihat dari sisi abu-abu ya sekarang ya. Karena gini guys ya, saya banyak ya memperhatikan warga Konoha itu berpikirnya itu abu-abu, kalau nggak hitam putih gitu. Ya kalau nggak benar salah gitu. Jadi mari kita masuk ke ranah abu-abu. Ayat ini, ayat kalau misalnya di agama mayoritas di Konoha itu ada ayat yang mengatakan kalau pindah agama murtad misalnya, maka apakah ayat ini yang sebagai senjata utama gitu, garda terdepan supaya ya warga Konoha itu nggak murtad gitu, banyak yang nggak murtad, takut dibunuh dan sebagainya. Apakah ini semacam ayat autoimun gitu? Ya kan? Ini dari ranah abu-abu guys ya. Saya mau bawa yang nonton video ini untuk ke ranah abu-abu. Jadi ada warna yang lain gitu, nggak hanya hitam dan putih. Ada warna merah, warna coklat, warna biru, warna abu-abu. Ini namanya ranah abu-abu guys.
Iya kan? Jadi ini sangat penting sekali untuk kita kritisi sebagai kaum intelektual. Karena apa? Karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau misalnya nih, ya ayat ini nggak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, saya nggak bakal bahas ya. Apa sih pengaruh daripada ayat ini untuk kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi. Ya, kalau kita berpikir rasional ya, korelasinya gini guys. Ayat ini berkorelasi supaya agama mayoritas di Konoha tetap mayoritas, tetap eksis ya. Nah, ketika agama muslim mayoritas di Konoha, apakah mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Cara makan, cara minum, cara tidur, semua hal dikontrol oleh agama. Pola pikir kita sekalipun dikontrol oleh agama. Ayat-ayat kitab suci itu mempengaruhi pola pikir kita guys. Kenapa di Konoha itu banyak orang yang kawin cerai gitu? Apakah faktor daripada pemuka agamanya? Bisa aja berpengaruh ya. Jadi jangan melihat hitam putih ya, kita harus melihat abu-abu gitu. Apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya gini guys, kalau misalnya pemuka agama ngomong seperti ini ya, untuk menghindari zina maka Anda harus cepat-cepat nikah. Nah, ketika ada orang yang mendengarkan seperti ini, maka orang-orang ini ya udah cepat-cepat aja nikah, kan disuruh sama Pak Ustadz ya, disuruh sama pemuka agama. Dan ketika kita cepat-cepat nikah tapi belum siap ya, yang ada apa? Kawin cerai kawin cerai kawin cerai, nggak cocok gitu ya, baru ketemu 3 minggu langsung nikah gitu, 3 bulan langsung nikah gitu ya, sementara kita nggak cocok gitu, belum pacaran lama gitu. Yang ada apa? Yang ada anak korban. Ya ketika kawin cerai kawin cerai kawin cerai, ada anak korban di situ guys. Ya, kurang kasih sayang, kurang gizi, kurang susu. Dan generasi kita akan hancur kalau kurang gizi. Gimana kita mau bersaing dengan negara lain, dengan Amerika? Kalau anak kita juga kekurangan gizi, ini pengaruh dari mana? Pengaruh dari agama juga. Kemudian pemuka agama juga sering mengatakan seperti ini, oh gak usah mikirin tentang dunia, pikirkanlah akhirat, 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 akhirat. Nah, siapa yang mengarang ini? Ya pemuka agama di Konoha, ada kan semacam tradisi seperti ini. Apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi. Kita fokus terhadap akhirat, 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 akhirat terus ya. Kita tidak memikirkan teknologi. Sementara Israel sudah naik ke puncak gitu ya teknologinya. Sementara kita ngurusin ya gimana cara berak gitu ya. Menurut apa? Menurut Nabi zaman dulu cara berak, ya cara kencing itu aja yang dibahas-bahas gitu. Ya ceramahnya itu aja yang diulang-ulang gitu. Ya ceramahnya itu aja tentang aduh ini nggak boleh ya, ya HP haram, aduh nggak ada bahasan yang lain gitu. Sementara negara lain itu sudah sampai ya membahas gimana supaya hidup di Mars gitu, supaya hidup di planet lain gitu, karena planet kita ini sudah tua gitu. Tapi kita itu masih fokus tentang ya urusan-urusan remeh-temeh gitu ya. Bagaimana cara menggoda istri supaya istri mau dipoligami gitu. Jangan seperti itu ya, ceramah-ceramah yang aduh kurang berbobot. Aduh, tapi masalahnya kan banyak tuh yang aduh saya juga bingung ya, banyak juga yang mengidolakan pemuka-pemuka agama seperti ini ya. Oke, kembali ke pembahasan daripada Perdana Menteri Kuwait ini. Jadi Perdana Menteri Kuwait ini kronologinya ya, kronologinya itu sebenarnya video itu kan sudah lama tahun 2015 atau tahun 2017 tuh ya, dan ketika diteliti ternyata di video itu bukan ya dugaannya ya, tapi nggak ada yang pasti ya, belum dikonfirmasi juga sama pihak kerajaannya. Dugaannya itu adalah orang Mesir, dari apa? Dari logatnya ketahuan gitu ya. Dari situ ketahuannya. Logat Mesirnya ketahuan ya, dan tidak ada konfirmasi resmi dari pihak Kuwait ya, pihak kerajaan Kuwait. Sehingga apa? Sehingga ini bisa dikatakan bahwa beritanya kurang terkonfirmasi, semacam teori konspirasi. Jadi harus jujur ya, saya tidak mau berbohong ya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu ya. Itu fakta yang sebenarnya. Kemudian kalau misalnya ini murtad ya, kalau misalnya ada orang Kuwait yang murtad misalnya pejabat negara gitu. Menurut saya ini sungguh tidak masuk akal gitu kalau murtad gitu. Kalau dia murtad buat apa? Orang dia sudah punya kuasa kok, punya jabatan gitu. Lagian di Kuwait itu kan sebenarnya kok kalau ada orang murtad itu kan nggak dihukum mati guys, enggak. Mereka itu menganut yang namanya hukum syariat tapi tidak, eee, hitam putih gitu.
mereka juga mempersilahkan orang untuk beda agama gitu ya, belajar, menghargai gitu ya. Kuwait seperti itu guys kalau kita perhatikan ya. Kuwait kan negara maju ya, bukan negara maju sorry, negara kaya ya, bukan negara maju. Jadi kalau negara kaya itu sebenarnya guys, mereka sih sebenarnya nggak terlalu peduli dengan agamanya. Nggak semuanya tapi ya, nggak peduli dengan agama. Cuman di luar-luarnya topeng gitu, baju gitu dan sebagainya, itu yang mereka fokuskan gitu. Orang kekayaannya melimpah kok ya, ngapain harus mikir ya kan? Nanti kalau kekayaan sudah habis ya, Kuwait sudah habis kayaknya, ya, kemudian Dubai sudah habis kekayaannya dan lain sebagainya, maka mulai tuh ya, mulai itu ribut, konflik lagi gitu, perebutan wilayah gitu. Ya gitu guys ya. Itu semacam siklus ya, berputar-putar gitu, kalau saya perhatikan ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.